Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya, Junita Amalia. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan membahas soal seleksi kemampuan dasar atau SKD, khususnya untuk tes karakteristik pribadi atau TKP. Sebelumnya, silahkan untuk di-subscribe dulu ya. Oke, di sini materi dari TKP itu bertujuan untuk menilai yang pertama integritas diri, yang kedua semangat berprestasi, yang ketiga kreativitas dan inovasi, yang keempat orientasi pada pelayanan, yang kelima orientasi pada orang lain, yang ketujuh kemampuan beradaptasi, yang kedelapan kemampuan mengendalikan diri, yang kesembilan kemampuan bekerja mandiri dan tuntas, kesepuluh kemauan dan kemampuan bekerja berkelanjutan, yang ke-11 kemampuan bekerja sama dalam kelompok, dan yang ke-12 adalah kemampuan untuk menggerak dan mengakomodir orang lain. Nah, untuk soal TKP ini berbeda dengan soal-soal sebelumnya. TKP ini tidak ada benar dan salah, hanya ada bobot yang lebih besar. Jadi diharapkan teman-teman itu menjawab ini dengan jujur ya, dan bisa konsisten. Jadi biasanya satu soal bisa muncul mungkin 2 atau 3 kali untuk melihat kekonsistenan teman-teman dalam menjawab ya. Jadi silahkan dipilih yang paling positif. Biasanya itu poinnya yang paling besar ya. Tentunya itu harus sesuai dengan kepribadian teman-teman. Nah, berikut contoh soalnya. Dalam suatu pertemuan kelompok, saya datang terlambat. Jadi di sini ada kata kunci saya datang terlambat. Ketika itu, pembicaraan sedang berlangsung hangat. Padahal saya sangat ingin menyumbangkan ide. Hal yang saya lakukan, jadi teman-teman nih datang terlambat ya, tapi sangat ingin menyumbangkan ide. Nah, apa sikap yang harus dilakukan? A. Duduk mendengar pembicaraan, baru kemudian berbicara. B. Menanyakan apakah saya boleh segera berbicara. C. Berbicara dengan mengemukakan pendapat. D. Menunggu diberi kesempatan untuk berbicara. E. Meminta waktu untuk berbicara. Nah, dari option yang ada ini, yang paling bijaksana itu adalah menunggu diberi kesempatan untuk berbicara ya. Oke, soal kedua. Dalam suatu rapat, pendapat saya tidak diterima peserta lain ya. Di sini ada kata kunci tidak diterima. Maka yang dilakukan A. Menerima pendapat orang lain dengan berat hati. Nah, di sini berat hati adalah perilaku yang tidak bijaksana ya. B. Berusaha menghargai pendapat orang lain. C. Berlapang dada menerima pendapat itu. D. Merasa jengkel terhadap kejadian itu. Nah, di sini ada jengkel ya, berarti ini tidak cocok, tidak bagus, tidak baik. Berusaha keras agar pendapat tersebut diterima. Nah, ini kalau berusaha keras untuk diterima berarti ini memaksakan pendapat, berarti ini juga kurang bagus. Nah, ada dua opsi yang cukup bagus di sini, yaitu berusaha menghargai pendapat orang lain. C. Berlapang dada menerima perbedaan itu. Nah, kalau kita pendapatnya tidak diterima, kita harus berlapang dada ya untuk menerimanya. Oke, selanjutnya harga barang hari ini berubah sangat cepat dan cenderung untuk meningkat. Sementara uang gaji saya terbatas. Menghadapi keadaan ini, saya A. Membuat rencana penggunaan uang secara berhati-hati. B. Membuat rencana penggunaan dan meminta kenaikan gaji. Nah, mungkin di sini tidak bisa kita paksakan ya. Yang C. Marah kepada situasi yang tidak menentu. Ini tidak bisa. D. Mengurangi pengeluaran hal-hal yang tidak pokok. Ini mungkin. E. Meminta tambahan uang kepada orang tua. Ini bukan hal yang bijak. Maka menurut saya yang paling tepat itu adalah membuat rencana penggunaan uang itu agar lebih hati-hati ya. Oke, soal berikutnya. Saya berhasil mengatasi suatu tantangan, terutama karena A. Nasib baik ada di tangan saya. B. Saya berani mencoba hal-hal yang berisiko. C. Saya berani mencoba dengan segala risikonya. D. Saya mendapat bantuan dari lingkungan saya. E. Saya tidak putus asa dalam menghadapi kegagalan. Maka yang paling bijaksana adalah yang E. Oke, soal selanjutnya. Jika ada kesempatan untuk berkompetensi dalam bidang yang saya senangi, maka saya A. Mengalahkan pesaing dengan cara meningkatkan diri. Ini hal yang sangat bagus ya.
B tidak ikut berkompetisi, ini tidak bagus. Kemudian ikut kalau ada kemungkinan saya menang, ini juga kurang bagus. Berusaha keras untuk mengalahkan pesaing dengan cara mencari kelemahannya, ini kurang bagus. Lebih baik tidak ikut karena khawatir kalah, ini juga tidak bagus. Berarti yang paling baik itu adalah mengalahkan pesaing dengan cara meningkatkan diri. Oke, soal berikutnya, pada saat menghadapi tugas yang berat dan menuntut kemampuan yang tinggi, saya A. berusaha sedikit demi sedikit untuk menyelesaikan walau memakan waktu yang panjang. B. berusaha mencari cara menyelesaikan mencari cara penyelesaian yang tidak membutuhkan banyak waktu. C. meninggalkan tugas begitu saja. D. berhenti mencari selingan kegiatan lain. E. berusaha untuk membantu orang lain. Kalau meninggalkan berarti tidak bertanggung jawab. Berhenti untuk mencari selingan lain, kalau ini mungkin bisa tapi kurang baik juga. Berusaha mencari bantuan kepada orang lain. Utamakan dulu untuk mengusahakan pada diri sendiri ya. Berarti ada dua nih option yang cukup bagus gitu. Berusaha sedikit demi sedikit untuk menyelesaikan walau memakan waktu yang panjang. Berusaha mencari cara penyelesaian yang tidak membutuhkan waktu yang panjang. Nah, di sini tidak ada diberitahu berapa lama pengerjaannya. Ya, biasanya untuk tugas yang berat pasti waktunya agak lebih longgar ya. Jadi mungkin bisa saja memilih option A atau bisa juga memilih option B. Nah, silahkan disesuaikan dengan passionnya teman-teman seperti apa. Kalau saya lebih senang untuk memilih B, berusaha mencari cara penyelesaian yang tidak membutuhkan banyak waktu ya. Ya, selanjutnya, pada saat memecahkan suatu permasalahan, biasanya pikiran saya A. tetap terpusat pada persoalan jika gangguan relatif kecil. B. mudah beralih ke hal lain karena gangguan kecil saja. C. terpusat pada apa yang harus dipecahkan, apapun gangguannya. D. mudah beralih tanpa sebab apapun. E. mudah beralih ke hal yang lain oleh sebab yang sangat mengganggu. Nah, untuk memecahkan masalah itu kita harus fokus ya. Nah, maka yang paling tepat adalah terpusat pada hal yang harus dipecahkan tanpa gangguan apapun. Oke, kita lanjut. Kebiasaan saya mengisi hari libur diawali dengan, nah di sini ada kata kunci hari libur ya. A. bangun segera dan melakukan melakukan kegiatan yang ingin dilakukan pada hari itu. Terpaksa bangun, nah ini tidak boleh meskipun sebenarnya ingin tidur sepuasnya. Bangun bersantai dulu baru memikirkan hal-hal yang dapat dikerjakan hari itu. Memaksakan diri untuk bangun, ingat hal yang harus dikerjakan hari itu. E. memikirkan hal yang harus dilakukan pada hari itu ketika orang tua mengingatkan. Di sini ketika orang tua mengingatkan tidak baik. Maka karena di sini hari libur, maka teman-teman bisa memilih opsi yaitu bangun bersantai dulu baru memikirkan hal-hal yang dikerjakan saat itu ya. Jangan lupa work life balance. Oke, nomor 9, suatu kepanitiaan yang kerjanya tidak efektif akibat mengalami krisis. Jadi sini ada kata kunci tidak efektif. Maka saya akan A. tetap bekerja sesuai dengan ketentuan yang ada. B. berusaha untuk tetap bertahan sambil melihat situasi. C. berusaha untuk bertahan duduk di dalamnya sambil memperbaiki situasi. D. menunggu situasi menjadi lebih baik untuk bekerja kembali. E. memilih untuk mengundurkan diri. Nah, dalam masa yang kritis seperti ini, maka teman-teman harus mengambil inisiatif ya untuk memperbaiki situasi. Jadi berusahalah untuk bertahan duduk di dalamnya sambil memperbaiki situasi. Oke, soal terakhir di video ini, ketika saya harus menyusun makalah, saya A. menggunakan bahan yang dimiliki sebagai sumber informasi utama. B. berusaha mencari informasi dari berbagai sumber. C. menggunakan pengetahuan yang saya miliki. D. mencari informasi di perpustakaan. E. mencari informasi dari orang lain. Nah, berhubung sekarang informasi itu sangat banyak sekali dan banyak jenis sumbernya, maka teman-teman bisa melakukan yang B, yaitu berusaha mencari informasi dari berbagai sumber yang tersedia. Oke, semoga soal-soal di video ini bisa menginspirasi teman-teman, bisa menjadi bahan belajar untuk teman-teman mempersiapkan diri. Terima kasih.
Sampai jumpa di video berikutnya.